sejauh mana ini yang perlu kita kulik, dan sekitar sekolah kita pun juga masih asing kan. Merdeka Belajar itu apa sih? Pengalamannya Bu Ani sama Bu Maya ini Transisinya gimana nih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast KPTK Islam Parti 2 Surakarta pada episode ke-9. Kali ini kita akan membahas tentang asiknya implementasi Merdeka Belajar. Pemirsa, kali ini kita kedatangan tamu dari Bu Anis Lutfia Diati SPD dan juga Bu Maya Devi Arnati SPD. Apa kabar Bu Anis? Alhamdulillah baik, masih semangat. Siang. Siang masih semangat. Udah makan siang belum? Sudah dong. Ini udah full nih baterainya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang gimana sih implementasi Merdeka Belajar di kelasnya Bu Anis gitu. Nah, ini nanti kita bahas bersama-sama dengan kita santai. Dengan kita santai, siang-siang seperti ini ya, sudah capek, kita santai dan mengalir saja, supaya kita memberikan informasi kepada pemirsa, terutama kepada orang tua murid kita, bagaimana sih Merdeka Belajar itu, atau bagi mungkin Bapak Ibu guru di sana yang belum mengetahui tentang gimana sih kurikulum Merdeka itu, supaya pengalaman kita bisa menginspirasi mereka-mereka. Seperti itu. Sekarang Bu Maya, apa kabar Bu Maya? Alhamdulillah baik Bu Darti. Ya, semangat ya. Masih semangat. Ya. Tetap semangat. Ini ibu muda semua nih. Ya masih punya baby. Ya, harus berbagi tugas ya. Harus berbagi waktu, berbagi tenaga dan berbagi pikiran di rumah antara pekerjaan rumah dan pekerjaan di sekolahan. Tentunya kalau ngajar di TK itu ya harus full energi ya, karena tidak hanya ngomong saja di hadapan anak-anak, tapi juga harus ngomong pengasuhan. Nanti kalau anak-anak mau ke kamar mandi, anak-anak yang nangis dan sebagainya, itu kita kayak emosinya juga mengolah rasa. Betul, dikuras ya. Iya. Emosinya dikuras. Ya beda dengan kita ngajar di SD atau SMP begitu kan. Yang penting kita mengajar di kelas, kemudian masalah pribadi anak-anak kan kurang begitu ya. Kepentingan atau kebutuhan pribadi anak-anak itu kan kita kurang begitu ngurusi ya. Ya kalau di SD atau di SMP udah malu mau kamar mandi ibu, ya udah lah kamar mandi gitu. Tapi di TK kan kamar mandi ibu, ayo diantar begitu. Terus kemudian bagaimana cara ke kamar mandi kita ngajari, kadang ada yang rewel, kadang ada yang error juga ya, sehingga kita benar-benar guru TK itu benar-benar menguras energi dan emosi. Iya. Belum lagi kalau orang tuanya komplain. Ya. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Kita enggak akan melayani dengan hati, dengan tulus begitu. Terima kasih. Nah, sini kan marak sekali tentang kurikulum Merdeka ya, dan implementasi pada Merdeka Belajar gitu ya. Dari Kemendikbud kita semua diperintahkan untuk model pembelajaran atau konsep pembelajaran itu menggunakan kurikulum Merdeka, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Nah, ini di sekolah Bu Anis sama Bu Maya ini kan sudah 3 tahun ya, 3 tahun melaksanakan Merdeka Belajar. Kebetulan sebagai sekolah kita dituntut gitu. Malah kita angkatan pertama. Iya. Jadi tahun ini sudah harus selesai. Iya. Tentunya ini jadinya nih ya pengalaman dalam Merdeka Belajar itu seperti apa implementasinya, sudah sebutkan pengalamannya ini. Sudah beberapa lembaga pendidikan yang sudah bukan belajar ya, melihat kita ya, sudah melihat kita. Nah, mari kita bicarakan tentang atau kita ngobrol santai tentang kurikulum Merdeka Belajar. Ini gimana pengalamannya Bu Anis? Ya, kalau saya sendiri sih mengingat 3 tahun yang lalu ya Bu ya, ketika kita ditetapkan menjadi sekolah penggerak, tentu ini menjadi hal baru buat kita, karena saat itu kita kan masih, waktu ditunjuk kita masih kurikulum 13 kan gitu. Iya, masih
satu semester kayaknya kita udah dulu, tapi kita masih menggunakan kurikulum 13 karena Satu kita semester. masih belajar istilahnya, masih IHT kan itu waktu itu IHT, terus baru angkatan selanjutnya kita baru memakai kurikulum Merdeka Belajar itu kan. Memang hal baru buat kita, dan awalnya juga kayak kita nggak punya pegangan ya Bu Maya ya, itu guru-guru juga pokoknya Merdeka Belajar yang kita ketahui garis besarnya aja, oke merdeka berarti anak bebas tapi bebasnya sejauh mana ini yang perlu kita kuliti itu kan, yang sejauh mana bisa bebas, bisa anak benar-benar merdeka, itu kan yang perlu kita kuliti benar-benar saat itu. Tapi namanya kita angkatan pertama kan Bu Danti waktu itu, jadi kayaknya mau tanya kanan kiri belum banyak viral kan, ya. belum merdeka saat itu belum terlalu viral kan, viralnya baru tahun kemarin ya, banyak 2023 ya. nah tahun kemarin kan banyak itu seminar-seminar baru, itu banyak ilmu itu baru, tapi pas waktu kita awal tuh belum banyak yang memakai kurikulum itu, dan kita dituntut memakai itu ya, pokoknya kita jalan dengan garis besar itu tadi ya Bu Maya, anak-anak merdeka tapi merdeka yang benar bagaimana, jadi kita jalan sambil belajar gitu. Jadi kita masuk pioner ya. Pioner Merdeka Belajar. Nah, ini tentunya kan tadi dibilang Bu Anis satu semester itu masih menggunakan kurikulum 13. Jadi pembelajarannya masih menggunakan kurikulum 13. Kemudian kita diminta untuk berpindah ke Merdeka Belajar seperti itu. Nah, ini jadi transisi antara kurikulum 13 ke Merdeka Belajar itu bagaimana Bu Anis? Ini utamanya di guru-gurunya ya, guru-gurunya. Kan ujung tombaknya itu guru-gurunya kan. Nah, ini gimana nih pengalamannya dan transisi seperti ini? Mungkin nanti Bu Maya bisa menjawab karena partneran ya. Iya, partneran kita. Kebetulan partneran. Iya. Ya, kalau awal-awal itu kan karena ujung tombaknya guru nggih, dan kita juga belum tahu ya Bu Anis, jadi kan berpatokannya dari yang merdeka. Merdeka itu tadi ya seperti apa, sebatas apa merdekanya gitu kan. Tapi di sini kan juga Bu Guru juga masih ikut andil dalam apa ya? Dalam memberikan kayak stimulasi anak, tetap diberikan stimulasi seperti itu Bu. Nah, itu tuh kita juga melakukan belajar bersama, bedah buku bersama, saling sharing kayak gitu, upaya-upaya kita. Ini upayanya itu ada ya, yang paling utama itu ketika kita belajar bersama. Memang kan anjuran dari ini dari Kemendikbud supaya kita tuh memperbanyak belajar bersama seperti itu. Nah ini kalau Bu Anis bagaimana nih? Ya yang jelas tahun ajaran itu Januari pertama, mulai Januari semester kedua. Yang jelas tantangan bukan cuma di guru ke anak tapi guru ke orang tua juga. Itu yang perlu kita garis bawahi, karena udah satu semester nih, semester kedua kita tiba-tiba ganti nih, dan itu tantangan tersendiri buat kita. Loh kok wis betul lah kita Bu, temanya kan harus sesuai dengan keadaan sekolah, terus bahan-bahan yang memang dituntut memang yang dari kanan kiri ada gitu kan. Jadi jelas ini luar biasa sekali. Tahun pertama itu kita sampai meyek-meyek tiap sore pasang itu apa invitasi biasa tiap sore kita pasang. Kita belum jadi partneran waktu itu belum jadi partner. Jelas pengalaman pertama kita dituntut untuk Merdeka Belajar tuh ya luar biasa sekali. Itu ternyata setelah kita jalani nggak seribet itu loh, ternyata nggak seribet itu. Jadi ya asik aja Bu, ternyata waktu itu kita di angkatan pertama harus menerapkan, belum banyak sekolahan yang memakai itu, tapi kita dituntut kan belum ada yang banyak kita tanyai gitu loh Bu. Jadi terus pokoknya jalan tapi gimana caranya bisa jalan dengan baik gitu kan. Masih asing gitu loh Bu. Untuk guru masih asing, untuk anak masih asing, untuk orang tua dan sekitar sekolah kita pun juga masih asing kan. Merdeka Belajar itu apa sih?
tadi kan mulainya semester 2 ya. Iya. Berarti sebelumnya semester 1 itu berarti kan masih menggunakan kurikulum 13. 13. Belum 13. Terus kemudian tadi ini berarti anak-anak itu kan dalam tahun pertama kita menjalankan sekolah penggerak ya, menggunakan Merdeka Belajar itu berarti anak itu mengalami 2 kurikulum ya? Iya. Nah, ini pengalamannya Bu Ani sama Bu Maya ini transisinya ini. Gimana nih? Iya. Dari dulu mungkin bisa dikatakan waktu kurikulum 13 itu kita kan banyak LK gitu. Iya, pensil and paper. Pensil and paper. Terus kemudian ujuk-ujuk kayak sepur. Tiba-tiba harus berubah seperti itu. Jadi kalau TKA ya cenderung kalau TKB itu kan senang pada nulis-nulis tuh, tidak usah lihat. Tapi kalau TKA kan belum begitu ya, dan belum terasa. Nah ini gimana nih pengalaman dari yang mayoritas, bukan semuanya ya, tapi kebanyakan dalam media ajarnya itu menggunakan paper and pencil tadi, ulas, spidol, krayon seperti itu. Kemudian dengan merubah ini anak-anak harus kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar itu harus banyak menggunakan media-media yang berbasis lingkungan. Kemudian kita harus berkunjung, kita harus membacakan cerita, terus kemudian kita harus mengumpulkan barang-barang bekas, barang-barang kita minta orang tua harus bawa ini itu gitu. Terus juga orang tua juga kaget ya, ini apa sih orang tua ikut-ikutan gitu. Terus kita mendatangkan orang tua ke kelas, untuk ayo mengajar. Nah ini kan satu perubahan yang tidak mudah ya. Gimana nih strateginya Bu Ani sama Bu Maya? Monggo. Yang jelas masa transisi itu yang paling sulit itu mengubah mindset anak. Kalau di kurikulum 13 senternya itu nggak terlalu ke anak, jadi pusatnya masih guru banyak yang menentukan. Hari ini kita belajar ini A, B, C, kan gitu. Tapi kalau di kurikulum belajar mereka nggak bisa, idenya itu karena kayak biasa diloloh, tapi pinter ya. Tapi saat itu kalian harus bisa loh mengutarakan itu yang paling susah mengubah itu. Jadi mindset anak-anak itu yang paling susah, apalagi kalau saya ngajar di kelas A ya, karena kelas A memang kemandirian itu kan masih terbatas ya. Jadi itu yang paling susah. Tapi luar biasa sekali kalau kita lihat perkembangan dari dulu ya. Mereka lihat invitasi, ini apa Bu? Ini kan daerah, makanya di Merdeka Belajar itu benar sekali kalau belajar dari yang terdekat, dari yang konkret. Saya tahu banget itu awal belajar itu membuat nasi liwet. Ini apa Bu? Nasi liwet yang asli sama yang mereka bikin dari kreasi dari bahan-bahan yang ada di. Wah ternyata bisa kok Bu. Mereka tuh yang luar biasa sampai bisa. Ya jadi terus endingnya tuh di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Ternyata luar biasa ya, benar ya, ketika kurikulum itu pas. Jadi berkembangnya anak itu juga luar biasa. Tapi ya itu tantangannya, mindset anak itu sampai berapa bulan itu mengubah. Karena udah 1 semester kan kita lolohi, habis ini belajar ini, tapi tiba-tiba, kita mau belajar apa nih? Ini dari sini ya, dibikin ini ya, kayak gitu loh Bu. Jadi mindset itu yang paling susah. Kalau tantangannya itu luar biasa di kurikulum ini. Jadi mengubah namanya. Lebih kepada kebiasaan anak. Jadi anak dulu biasa misalnya dijelasin di depan kelas, anak-anak ini nanti kapas ini dibuat awan loh ya, gitu ya. Terus ini kertas ini nanti digunting jadi segitiga, terus nanti jadi matahari loh ya, gitu kan. Nah biasanya kan kita sudah tentuin, jadi ada plak-plak begitu ya. Nah sudah, oh iya anak namanya jingkrung, gunting lingkaran, menempel, kemudian menghiasi jadi matahari atau jadi bunga, seperti itu kan sudah kita arahkan gitu. Kalau itu kan cenderung anak-anak tenang ya. Kalau terus kemudian kita kasih media apa di situ akan ribut anak-anak itu. Betul ya? Awal ribut ya. Iya, itu berat semua dicampur ya. Dan rebutannya pasti Kira mereka semua dikuat. Tapi lama-kelamaan mereka udah bisa. Makanya yang susah itu mengubah kebiasaan mindset anak. Kalau ini fungsinya apa, itu yang paling
imajinasinya, mereka bisa berkreasi, bisa berimajinasi, itu kan yang. Nah, tadi merubah mindset anak ya, si paling pokok itu seperti itu butuh berapa waktu kira-kira? Wah, itu kalau di A itu kita kan punya di A kan punya 6 bulan ya? Iya, cuma 6 bulan aja. Jadi semester itu 2 kita nikmatin udah hampir akhir. Kalau gitu. di A kalau di A. Jadi pembelajaran Wih, memang nggak bisa banyak kan, karena dari A. Mungkin 3 bulanan itu masih yang benar-benar full bu guru tuh. Wah, banyak tenaga, banyak apa itu, stimulasinya, memantiknya gitu. Tapi alhamdulillah habis itu mereka udah bisa, dan ketika mereka di kelas B saya pantau dengan bu gurunya, gimana yang ini? Wes joso ya alhamdulillah. Tapi yang kemarin udah iya. Jadi bu guru juga saat itu juga belum apa mantap ya, maksudnya pengetahuannya itu seperti apa sih mantap itu kan juga karena kita juga kebetulan angkatan pertama, terus kemudian yang kita hadapi itu sudah semester 2, sehingga apa namanya pengetahuan kita tentang kurikulum merdeka baru sebentar ya, sebatas jadi kita sosialisasi merdeka belajar pun juga belum terlalu banyak seperti sekarang, kurang mantap ya, kurang ya, karena itu memang pertama ya. Jadi memang sasarannya itu kepala sekolahnya dulu, kemudian ada kepala sekolah kita belajar bersama-sama, sehingga serasa juga kurang seperti itu. Tapi kita alhamdulillah sudah dipandu dari apa namanya fasilitatornya. Tapi fasilitator kan tidak setiap hari ada, jadi dan kita sendiri tahu sekali itu waktu masih awal-awal itu masih corona, jadi kita kebanyakan Zoom tetap beda, kita Zoom setiap hari Zoom saja, Zoom dengan tatap muka karena beda ya, bisa mencari ilmu, apalagi kita mungkin didampingi secara kita didatangi gitu ya, beda sekali. Nah ini tentunya juga melibatkan orang tua ya. Jadi, pasti. Orang tua bagaimana nih dalam menanggapi ini kurikulum merdeka? Kan tadi sudah disebutkan ya, misalnya orang tua harus terlibat. Salah satu keterlibatannya adalah orang tua diminta untuk mengumpulin barang. Terus kemudian kita sering berkunjung, kemudian sering kita nonton video seperti itu. Nah ini tanggapan orang tua bagaimana ini? Yang awal-awal tentunya, nah kalau yang akhir-akhir ini kan sudah oke gitu kan, udah tahu kan, awalnya juga tadi mengubah mindsetnya anak, sudah, sekarang mindsetnya orang tua, ya ini apa sih gitu, gimana nih menghadapi orang tua seperti ini? Yang jelas kalau dulu di kurikulum kan jelas ya, target anak bisa ini. Orang tua itu kan pasti belajar tuh yang sebatas talistung, pensil and paper kebanyakan kan, talistung. Kok semester ini jarang menulis Pak Bu? Nah itu kan, padahal mereka udah menulis pakai batuan, dikira mereka nggak belajar pakai itu, padahal itu udah belajar. Itu yang perlu kita sadarkan ke orang tua, sosialisasi. Belajar nggak harus pensil and paper loh Mak, belajar tuh nggak harus produknya ini ada prosesnya. Ternyata ya itu benar, karena dari menata ini manik-manik, kalau kita lihat manik-manik, terus kita akan melompokkan dan berdasarkan kemampuan, itu anak lebih enjoy dengan menikmati prosesnya. Itu yang perlu saat itu yang kita sosialisasikan ke orang tua adalah yang itu dulu gitu loh. Jadi kalau masalah bahan, barang, mengumpulkan tuh orang tua, oke Bu, siap masalah ya? Iya, terbuka aja, karena memang kita kasih tahu, hasilnya ini loh Bu, hasilnya tuh besoknya itu anak-anak tuh kan lebih kreatif, lebih bisa terbuka sama jenengan, nggak jadi anak yang introvert terlalu. Iya, ini mereka bisa mengungkapkan perasaan mereka itu karena efeknya itu luar biasa, karena ini benar-benar proses yang dinikmati belajar yang ini tuh. Yang tadi ya, berarti Bu Anis dalam menata kelas atau menyediakan media ajar itu berdasarkan kesiapan anak ya, mengelompokkan tadi ya, berdasarkan kesiapan anak. Nah ini implementasinya di kelas bagaimana? Kemampuan anak ya, jadi kesiapan anak itu kan berbeda-beda. Itu kan salah satu rohnya Merdeka Belajar itu kita melihat kesiapan anak belajar itu berbeda-beda itu tadi. Tentunya kan tidak sama. Satu kelas itu kesiapannya kan tidak sama. Nah ini kan satu kerumitan sendiri guru dalam memetakan kesiapan anak gitu. Kalau di kelasnya Bu Anis bagaimana nih?
Wah, rumit. Awal-awal rumit dengan murid yang sebanyak itu ya. Yang sebanyak itu dengan usia yang seperti itu, klasifikasinya tentu lebih banyak gitu. Kalau kita memang benar-benar mengklasifikasikan itu bisa 10 kelompoknya ada, tapi kan melihat juga dari kemampuan kita bagi aja lah menjadi 3-4 kelompok. 3-4 kelompok ya? Iya, karena ada yang benar-benar itu memang dari nol banget itu ada. Berarti kalau jenengan pengen tahu tuh dari nol ada, dari yang memang sudah pinter sekali itu ada. Jadi memang benar-benar beda sekali. Ya itu kelompokkan, misalnya hari ini target kita, tujuan kita adalah fokus ke misalnya karya. Misalnya karya yang ini bisa karya mandiri, yang ini misalnya karya sudah kita kasih contoh, Mbak ini loh Mbak, misalnya yang ini memang benar-benar kita bantu dari guntingannya udah kita sediain, kayak gitu tuh yang sekarya untuk misalnya literasinya, misalnya literasi di angka, udah ada yang mandiri, udah nih menghitung mandiri, ada yang ini hanya dari menebalkan aja nih, misalnya seperti itu, yang ini hanya dari manik-manik nih membuat angka seperti itu. Jadi memang beda-beda. Dari sisi itu juga orang tua, loh anakku masih yang ini Bu, mereka tuh kadang belum tahu kemampuan anak sejauh baru ini loh Bu, putrane panjenengan gitu. Jadi mereka tuh ketika kita share video gitu juga, oh ternyata anakku yang ini belum bisa gitu tuh. Tapi kan kita punya buktinya gitu. Jadi memang luar biasa. Jadi orang tua pun iya, kalau harusnya targetnya sampai seperti ini Mas, tapi maaf harus berada di kelompok ini karena memang belum mampu di kelompok ini. Oh iya, wah itu antusias orang tua ya. Senang sekali ya. Dari berapa tuh luar biasa, anak-anak tuh besoknya masuk lah kalau pinter kabar gitu. Jadi orang tua itu juga senang untuk dilibatkan gitu loh Bu, diajak sharing, dilibatkan kayak gitu. Nanti kan juga di rumah mereka juga sama stimulasi seperti yang dilakukan di sekolahan. Itu tadi kan cerita loro-lopo nih, susah payahnya di tahun pertama ya, di kita sebagai sekolah penggerak ya. Kemudian sekarang kan kita sudah masuk di tahun ketiga. Tentunya sudah lanyah lah suara Jawanya gitu, sudah lanyah menjalankan Merdeka Belajar seperti itu. Nah ini bagaimana pengalamannya, kelanyahannya ini bagaimana dulu seperti itu, sekarang sudah seperti apa seperti itu. Sebenarnya tuh Banis ya, kalau di 3 tahun ya alhamdulillah kita kan udah tahu ya, ternyata Bu Guru juga belajar nih. Oh ternyata targetnya Merdeka Belajar ini seperti ini toh, inti dari Merdeka Belajar ini seperti ini. Oh iya, jadi kita kalau kemarin itu masih buram-buram aduhai menuju gelap gulita. Ini mulai ada sinar pencerahan. Jadi sebenarnya nggak terlalu rumit gitu. Iya betul. Sebenarnya nggak rumit, asal kita paham apa yang dibutuhkan anak. Ya udah kita tinggal memfasilitasi. Kalau ketika kita punya fasilitasnya terbatas, ya bagaimana terbatas itu kita memanfaatkan yang lain gitu. Kayak itu tadi, bekerja sama dengan orang tua dan sebagainya. Jadi udah nggak menggengnya udah nggak ini banget nih, udah tahu garisnya sih. Yang penting tahu kebutuhan anak, kemampuan anak, sehingga anak belajar dengan enjoy, gembira, itu yang penting. Gitu. Nah ini bisa diceritakan Bu Anis sama Bu Maya, ini kan sudah 3 tahun ya. Nah ini dari tahun ke tahun ini pengalamannya ketika berbeda anak, menghadapi berbeda anak itu gimana? Nah jelas beda ya, karena kayak tahun ini kebetulan kita dapat anaknya yang bagus ya, maksudnya dari orang tua juga bagus gitu, support sistemnya bagus. Jadi anaknya juga kayaknya orang tua udah mulai nih, mindsetnya juga beda nih, dan sudah malu, udah nggak jadul banget nih. Jadi ketika kita ada perubahan, Mama belajarnya ini ya, nggak harus ini. Oke, udah tahu nih, alurnya udah mulai gampang untuk mengikuti. Udah tahu apa karena memang zamannya yang udah beda ya, atau mungkin juga tahu bahwa sekolah kita khusus Terima kasih, kayaknya kita sudah kesana kemari kita obrolan kita, dan kita harus
segera pamit ya. Iya. Kepada pemirsa yang menonton kita, mungkin Iya. orang tua menonton kita seperti itu. Iya, iya. Menonton kita ya, Santun, cerdas, semangat. Pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.